kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Ini hidup kami pagi hari ini Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami panggil, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih oleh kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Masih boleh ada pagi hari, hati berkat-berkat yang begitu indah daripada Engkau. Makasih Tuhan yang baik, kesempatan yang Tuhan masih berikan pagi ini. Boleh bawa hidup kami Tuhan datang dalam hadirat-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Bapa. Kami rindu bersorak-sorak untuk Engkau. Kami rindu menerima berkat firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkan setiap salah dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu, layak menerima berkat-berkat-Mu pagi hari ini Bapa. Berdoa bagi kami Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini, minggu pagi ini. Memberkati kami semua, ampuni kami Bapa, sucikan kami, dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya Tuhan yang dapat memampukan kami untuk melakukan ini semua dengan penuh sukacita, mendatangkan kebaikan bagi kami, bahkan mendatangkan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah. Kau ditinggikan di tempat ini sehingga Tuhan mujizat-Mu terjadi. Kami pulang membawa damai, sukacita dan kelepasan daripada Engkau. Terima kasih, memberkati hamba-Mu juga sebentar yang akan membawakan firman Allah. Kau mengurapi, Roh Kudus-Mu bekerja. Jadi jawaban setiap kami firman yang akan disampaikan pagi hari ini. Berkati sidang jemaat-Mu dalam persiapan perjalanan menuju ke tempat Blitar. Sampai di tempat ini yang selamat, tidak kurang suatu apapun, boleh bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segenap seisi ruangan ini, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Engkau, kami siap untuk memulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan satu nama yang heran dan ajaib, nama yang tiada lain, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Kita mau nyanyi hosana pagi hari ini untuk Tuhan, amin. Sebab karena kebaikan kemurahannya, kita masih boleh ada sampai pagi hari ini. Sama-sama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sama-sama jemaat pujikan ini.
berikan senyum. Katakan shalom. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Mari kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang kuat memberi kita kelepasan. Amin. Mari samakan tepuk tangan kita pagi hari ini. Bebaskan rohmu. Mari menari bagi Allah. Memberikan korban persembahan yang pertama. Setelah korban persembahan selesai dijalankan, ibu-ibu mempersiapkan diri untuk maju ke depan membawakan pujian bagi Allah. Petugas persembahan diharap maju ke depan untuk menjalankan persembahan.
Puji nama Tuhan, pujian yang begitu indah pagi hari ini. Saat keadaan gelap, ada terang, yaitu tangan Tuhan yang memegang kita. Amin. Bentar lagi kita akan masuk untuk mendengarkan firman Allah. Mari siapkan hati, kehidupan dan pikiran kita lebih lagi untuk kita menerima berkat melalui firman Allah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang memegang hidup kami sampai hari ini. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, tapi semuanya itu ada dalam rencana-Mu yang indah. Pagi hari ini seberapa kita yang datang, apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita mau akui itu di dalam Yesus. Oh, kami mau tetap percaya mujizat-Mu masih ada. Tiada yang mustahil bagi Allah. Kau satu-satunya Tuhan penolong dalam hidup kami. Terima kasih masih terus memberikan terang itu dalam hidup kami. Masih memberi kekuatan itu dalam hidup kami untuk kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil lebih lagi jemaat Tuhan katakan bersama. Ku percaya, kami mau percaya Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami pagi hari, kami mau percaya Engkau masih ada dalam hidup. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil. Katakan bersama. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu katakan ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil. Mari jemaat saja pujikan bersama-sama katakan. Ku percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya.
kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasih atas kasih karunia, kemurahan, anugerah, kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari. Sampai hari Sabat pada hari ini, Kau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu, untuk mengerjakan keselamatan Allah. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Allah. Kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Bahasanya kami akan menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, memberikan pemahaman dan pencerahan akan kebenaran firman Tuhan. Menyucikan ruangan dan sekitar ruangan ini tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Ya, pada waktu kami menikmati akan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon kiranya berapi hamba-Mu dan berkati firman. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu, berjumpa dalam persekutuan yang indah pada hari. Saudara, ada 2 bangku di depan, ayo bisa berdem, diisi di depan, ayo ke depan. Tak mau, sayang loh, depan sendiri sayang 2 itu. Ayo, siapa yang ke depan, mau ke depan? Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Dengar-dengaran. Siapa yang mengisi di depan? Tidak ada yang berani. Kalau saudara tidak ngisi, ada yang ngisi loh saudara. Oh ya, ada di depan, bangku di depan, sebelah kiri, tengah. Tidak ada yang berani, tidak apa-apa. Puji Tuhan, baiklah. Kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan, pusatkan fokus kepada Tuhan. Pada saat hari ini firman Tuhan berbicara tentang berkat bagi orang. Mau diberkati Tuhan? Dengar-dengaran. Haleluya. Berkat bagi orang benar, semua ingin diberkati. Lawan kata berkat adalah mau dikutuk, mau diberkati Tuhan, dengar-dengaran. Kita baca Mazmur pasal 92 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Kalau tidak bawa Alkitab, saudara bisa baca melalui proyektor di depan. Sudah ketemu semua? Oh, berarti belum, ada yang belum. Mazmur pasal 92 ayat 13 dan ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Berbahagia bagi mereka yang membaca, mendengar, terlebih mereka yang melakukan firman Tuhan. Saudara, di sini diawali kata-kata orang benar. Siapakah orang benar di sini, saudara? Orang benar berarti orang yang telah
dibenarkan oleh Tuhan melalui kasih karunia Tuhan, yaitu dengan cara Tuhan menebus dosa kita dengan cuma-cuma. Setiap orang yang mendapat kasih karunia, mereka yang telah ditebus oleh darah Yesus, merekalah yang dibenarkan, orang-orang benar. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ini penebusan ini bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Bukannya untuk saudara. Tetapi selanjutnya, saudaraku, orang-orang benar di sini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Saudara beriman. Beriman di sini adalah percaya kepada Yesus seutuhnya. Kita dibenarkan. Kita dibenarkan, firman Tuhan kata, bukan oleh karena yaitu kita melakukan hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan, saudara, di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jadi saudara, kita mendapat kasih karunia, kita ditebus, kita harus mau menerima kasih karunia Tuhan itu. Berarti ditebus, dilepaskan, dibebaskan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Dari ikatan dunia ini ditebus, berarti saudara menjadi miliknya Tuhan. Jadi orang benar adalah orang yang menjadi miliknya Tuhan, bukan milik dunia, bukan milik iblis, bukan milik diri kita, firman Tuhan katakan, tetapi menjadi miliknya Tuhan. Dan tetap percaya kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya saudara, fakta orang benar. Fakta nih, seperti apa orang benar di sini? Dalam Alkitab ditulis, yaitu dikatakan dari mulut orang benar. Dari mulut orang benar terucap kata-katanya penuh dengan hikmat, tidak sembarangan, tidak sembrono mengeluarkan kata-kata. Karena sudah dibenarkan, berarti perkataannya jadi benar. Haleluya. Mau diberkati Tuhan, saudara. Selanjutnya di situ dikatakan, sebab mulut orang benar merupakan satu sumber kehidupan. Mati dan hidup dalam kuasa lidah. Jadi mulut orang benar, saudara, merupakan satu sumber kehidupan, memberikan satu kehidupan, bukan mematikan, bukan memaki-maki, bukan mengutuk, bukan membenci, saudara. Tetapi apa, saudara? Sumber yang memberikan satu kehidupan, semangat, sukacita, bukan mematikan. Kata-kata kita sering menghujat, mematikan semangat orang lain. Tapi orang benar tidak seperti itu, saudara. Dan orang benar dikenal oleh Tuhan. Amin. Dikenal oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Selanjutnya, mata Tuhan hanya tertuju kepada orang benar, bukan orang berdosa. Bu kemarin dikata Ibu Gembala, saudara, menyampaikan firman, apa yang membuat Tuhan tidak melihat kita? Dengar doa kita. Karena kita tidak hidup benar alias berdosa, saudara. Bahkan dikatakan telinganya Tuhan, dia mendengar, setiap teriakan minta tolong didengar oleh Tuhan, saudara. Dikatakan orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan mereka dilepaskan dari semua permasalahan hidup. Amin.
Doa saudara mau didengar Tuhan? Doa orang benar dengan sungguh-sungguh ada kuasanya yang luar biasa. Saudara, jadi kalau sudah mau diberkati, berkat ada di atas orang benar. Seperti apa, saudara? Tadi ini fakta orang benar. Orang benar seperti apa dalam Alkitab? Disebut dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan seperti anak-anak dalam Alkitab, seperti Samuel. Baca Samuel, Samuel ini mendapatkan Samuel karena berdoa bertahun karena dia mandul. Berdoa dan mendapatkan seorang anak namanya Samuel. Samuel ini yang diminta dari Tuhan. Dan saudara kasih mandul yang diminta bukan dari dukun, dari orang pinter, sebab ada orang pergi ke mandul, pergi ke dukun, pergi orang pinter. Tetapi Hana dia pergi ke Tuhan bertahun-tahun. Dan Tuhan mengaruniakan, dia bilang kalau Tuhan berikan anak seorang laki-laki akan kupersembahkan kepada Tuhan. Betul. Lahir saudara, ini Nasar. Lahir anak ini cakep sekali. Eman-eman saudara. Ya, apa yang diucapkan, yang benar itu apa yang diucapkan. Dia lakukan dan mengucap. Lantas setelah sampai biasanya saudara berapa tahun? 2 tahun. Lama 2 tahun, dari 0 tahun sampai 2 tahun diasuh oleh ibunya. Seorang ibu ini pegang peranan bagi anak-anak. Betul, ini kuncun. Setelah itu, setelah sampai dia disape, dibawa ke rumah dia, ndak eman-eman, saat janjinya, ucapannya orang benar itu ditepati. Banyak orang mengatakan sesuatu, berjanji, tetapi tidak ditepati, berarti bukan orang benar. Orang berdoa dibawa ke rumah Allah. Yang ada rumah Allah adalah Imam Eli. Imam Eli punya 2 anak namanya Hofni dan Pinias. Dibawa, setelah itu Imam Eli, loh ini ada ibu membawa bapak Elkana dan Ibu Hana membawa. Dia ingat 2 tahun yang lalu. Bukan Imam Ali loh ya. Eli. Ini Ali ini ya. Eli. Saya punya anak 2 laki-laki juga loh saudara. Lantas dia bilang 2 tahun yang lalu waktu saya berdoa dikira saya mabuk. Karena hanya menangis dan mulutnya yang bergerak-gerak dikira mabuk saudara. Kadang-kadang saudara berdoa hanya diem menangis, saudara orang kan wah ini bebannya akeh, ini masalah akeh kan gitu. Menghakimi. Itu. Nah ini sekarang aku berjanji, sekarang aku berikan kepada Tuhan, saya serahkan di bait Allah. Saudara singkat cerita, di bait Allah kecil 2 tahun. Anak Hofni, anak Imam Eli, Hofni dan Pinias, saudara baca di dalam pasal yang kedua. Apa yang dilakukan? Dikatakan dia yaitu sangat jahat. Di rumah Allah jahat, di rumah Allah jadi penjahat. Tiap orang yang membawa persembahan ke rumah Allah dicegat, dirampas. Jemaat katakan ini harus direbus dulu, saya tidak mau yang matang, saya minta yang mentah. Dirampas. Bukan hanya itu saja saudara. Di mana di rumah, di depan rumah Allah pintu gerbang itu ada pelayan-pelayan, gadis-gadis diperkosa, disetubui. Samuel ada di antara mereka. Luar biasanya Samuel tidak terpengaruh. Amin. Inilah anak yang benar. Mengapa? Dia melihat perbuatan
Hofni dan Pinehas, dia menyaksikan tapi dia tidak mau terpengaruh. Didikan dari 0 sampai 2 tahun luar biasa. Tidak terpengaruh. Saudara, inilah anak yang benar. Sekolah minggu yang benar. Halo, Kid Camp, mana yang Kid Camp? Angkat tangan. Camp. Mana hasilnya Kid Camp? Berapa hari di sana? Biayanya besar loh. Dampak ke gereja apa? Dampak ke sekolah minggu? Apa dampaknya di rumah? Ada perubahan apa tidak? Dididik di sana, diajak berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, KKR bersama. Gimana? Saya minta laporan Bapak Ibu yang ikut Kid Camp. Ada perubahan apa tidak? Kalau ada perubahan, tahun depan dimasukkan lagi. Masukkan lagi Kid Camp. Jangan sayang saudara keluar uang demi supaya saudara punya anak yang benar. Amin. Ini Samuel sampai tua, Samuel ditulis dia hidup benar. Didikan dari 0 sampai 2 tahun. Halo? Jadi bagaimana saudara didik anak itu? Kedepannya sampai tua, aduh menyenangkan. Bukan seperti anak Hofni dan anak Hofni Pinehas padahal anak imam. Apa? Ada orang ngasih jemaat, Pak Imam, begini. Ada jika bilang, oh kamu tidak seneng sama anakku. Kok ngeling no, malah moring-moring. Makanya saudara Hofni dan Pinehas, saudara tidak pernah diajar. Maka jadi anak yang kurang ajar. Masih muda, mati ngenes peperangan. Imam Meli seorang bapak yang tidak punya tanggung jawab, tidak mau mendidik, tidak mau ngajar anaknya, dia juga mati secara tragis. Dia duduk di kursi, dengar anaknya mati, kaget, geblak, gelgulune mati. Itulah saudara gambaran Samuel orang yang benar. Sekarang anak-anak muda, halo anak-anak muda, ikut youth camp, ikut level up. Mana yang ikut level up? Angkat tangan. Youth camp harus berdampak. Yang youth camp bayar mahal, yang level up saudara gratis. Di sana tidur di hotel, pulang pergi gratis. Kapan lalu kita punya jatah 5, yang satu mundur, yang satu apa? Padahal gratis. Saudara kalau ke Jakarta ya berapa? Gratis. Kesempatan yang ada anak-anak saudara dukung orang tua. Tanggung anak-anak. Seperti apa? Seperti Yusuf, Sadrah, Mesakh, Abednego. Yusuf pada waktu dia dari kecil sampai muda dikatakan punya sikap dan sifat manis. Bukan gula loh ya. Manisnya bukan manis gula, tapi sikap dan sifatnya berarti benar, anak muda yang benar. Tidak seperti Hofni dan Pinehas tadi, kurang ajar, tidak punya sopan santun, tidak punya toto kromo. Jadi jadilah anak-anak muda yang benar. Sekarang rasa santun, sudah tidak ada lagi menghormati orang tua lebih tua juga. Tetapi Yusuf saudara, dia mempunyai sikap yang manis. Sikapnya, sifatnya, karakternya, kelakuannya manis. Anak-anak muda sekarang
banyak yang brutal, kelakuannya tidak karu-karuan, saudara. Saya kaget di Kalimantan, saudara, ada 45 orang lagi dikira apa waktu pulang itu ndelosor wis koyok wong sekarang dimasukkan di rumah sakit. Nonton enggak itu berita? Malam itu berita. Karena apa? Konsumsi itu rusak kan, saudara. Seperti itu. Yusuf tidak. Orang yang hidup benar tetap mempertahankan kebenaran dan kekudusan dalam hidup. Tetapi saudara, untuk hidup dalam kebenaran itu tidak enak. Banyak orang yang tidak senang, orang yang memusuhi. Betul enggak? Seperti dalam Mazmur pasal 37 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan pasti meluput. Amin. Kalau sudah benar Tuhan membela dan meluputkannya. Dia disiksa, dianiaya, mau dibunuh, dimasukkan sumur, dijual, jadi budak. Tetapi orang benar dimanapun dia berada jadi berkat. Jadi berkat. Di rumah Potifar, ya diberkatilah rumah. Dia mau dijebak. Saudara pernah dengar seorang wanita memperkosa laki-laki? Istri Potifar. Ada dalam Alkitab. Seorang perempuan memperkosa laki-laki, yaitu Potifar. Dalam Alkitab. Tetapi Yusuf tetap mempertahankan kekudusan. Karena dia dipagari dengan kebenaran orang benar. Seperti Yusuf. Tidak mau, saudara. Jangan dipakai kesempatan dalam kesempatan. Dia tetap. Dengan dia mempertahankan kebenaran, hidup benar, saudara. Justru dia dijebloskan di penjara. Anak muda. Dia 17 tahun. Dijebloskan. Loh, di penjara juga jadi berkat, amin. Dipercaya oleh kepala penjara untuk yaitu mengurusi semuanya. Dan dia menolong sahabatnya. Dan kalau engkau sudah keluar ingat, dilupakan. Jangan saudara kecewa kalau saudara menolong orang lain, orang lain melupakan saudara. Dalam Alkitab sudah tertulis. Sebelum saudara mengalami, Alkitab sudah menulis. Tetapi saudara tak dapur penjara itu karena dia hidup dalam kebenaran bahwa dia menjadi perdana. Sampaikan yang besar dalam pakai Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel kalah dalam peperangan bangsa itu. 4 pemuda ini diambil. Dia ditawan. Dia ditawan di negeri orang. Jadi budak. Saudara. Ditawan di situ. Saudara mendapat keistimewaan dia makan bersama-sama. Jangan ragu. Tetap didikan dari anak sampai muda dalam hidup kebenaran. Tahu baik mana yang tidak baik, buruk. Dia tidak mau menajiskan dengan makan sebab berhala dan minuman yang disediakan, saudara. Sebab bagi 4 pemuda ini najiskan diri, dia ngambil putusan, sudah berikan saya buah dan air dibuka. Tahu saudara putih? Whisky, tap kuntul, tap tikus, apalagi kopi mering,
Karena ngopi miring melakukan miring gini saudara, miring gini karena mabuk. Akhirnya apa? Dia memilih air putih. Jadi kalau dokter katakan yang sehat itu air putih, betul. Dalam Alkitab sudah tertulis buah-buahan dan sayur-sayuran sehat. Pada waktu dan ujilah selama 10 hari dikatakan mereka lebih sehat, lebih gemuk. Haleluya. Bahkan lebih cerdas 10 kali lipat dari mereka. Tidak sampai di situ. Saudara Mesa Abednego, biarpun dia di negeri asing, dia di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia tetap melakukan ibadah. Di situ tidak ada tempat ibadah, tapi 4 orang ini tetap kerjakan ibadah. Di menyembah, tidak dikurang. Orang-orang anak-anak muda jauh dari orang tua pergi ke Jakarta, pergi ke sana. Mungkin nanti ada yang kuliah ke sana. Karena jauh dari orang tua, minggu pergi kemana? Kalau di Surabaya pergi kemana? Ke mall, ke Kenjeran, ya, dan seterusnya. Adakah seperti itu? Ini bukan anak muda yang benar. Tantangan yang dihadapi apa? Menyembah patung. Seluruh bangsa Babel dia ditawan oleh Nebukadnezar yang membuat patung di lembah Duro itu yang tinggi besar. Semua harus menyembah patung. Ini undang-undang dari negara. Kalau di Indonesia mungkin ada undang-undang saudara mau menyembah. Loh? Sanksinya kalau tidak menyembah apa? Dia dimasukkan dapur api, dipanasi 100 kali. Ya. Loh kok diem? Berapa kali? 7 kali. Gentar, takut? Tidak. Bukan siapa yang dapat melepaskan engkau dari tanganku? Katakan kalau Tuhan sekalipun tidak melepaskan aku dari dapur, sekali-kali aku tidak mau menyembah. Diuji imannya, kesetiaannya, ketekunnya diuji. Kalau saya katakan bahwa pemuda ini lebih baik aku mati daripada menyembah patung. Haleluya. Yang kerja di kantoran, jadi perusahaan, ingin naik level, naik jabatan, pindah agama. Banyak itu terjadi. Berarti apa? Pikirannya bukan Tuhan tetapi materi. Banyak orang-orang Kristen yang tinggalkan Kristus karena jabatan, karena kedudukan baik di pemerintahan maupun di perusahaan. Tuhan di situ tidak ada. Yang ngomong begini buktinya. Nak sama BCA. Ada kan satu divisi, bin itu. Di divisi dia mau ada beberapa 4 orang saya dengar itu divisi. Dia tinggalkan Kristus supaya dia naik, gajinya naik. Benar. Orang benar tetap bertahan, amin. Banyak mengalami apa? Kesusahan, penderitaan, aniaya. Tapi ingat, Tuhan pasti meluputkan. Dia tetap mempertahankan. Halo, pemuda. Ada yang pacaran dengan orang luar? Tidak seiman? Apa hubungan bait Allah dengan berhala, dengan patung? Kata firman Tuhan kata. Tidak ada hubungan. Gelap dengan terang. Berani ambil keputusan? Halo? Lebih baik aku tidak nikah daripada nikah bukan seiman. Kok sepi?
Lebih baik aku ndak nikah daripada nikah bukan seiman. Berani? Loh kok sepi? Wong cantik wong ganteng tajir Mumpung ada orang benar tidak seperti itu. Pasti satu kali kelak Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Haleluya. Anak asuh saya yang di Papua, saya pernah dimarah, dibentak-bentak saudara. Ya, karena apa? Baru lulus dari SMA. Jodoh sana, jodoh saya, diam aja. Didik selama saya. Kalau sudah bertahan dengan Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong memberikan yang apa? Cari jodoh dan itu dia nurut. Terus akhirnya dia bilang tidak mau. Saya yang menjadi pengaruh. Dia bersama saya sudah saksinya pada waktu story dituding. Saya bukan anakmu, anakku juga aku. Bapak boleh mbak anak itu biasa. Tidak, ayo boleh, tidak. Nikah sama itu tidak. Berikan yang terbaik di sana. Berkati, amin. Jadi berkat suatu gereja itu. Ajaran yang di sini dibawa ke sana. Dia jadi bendahara, harus dibayar. Saya tidak mau dibayar untuk pelayanan di gereja. Loh, kenapa saya diajarkan oleh pendeta saya di Jawa, pelayanan di gereja, bayaran. Saya terima upah. Apa upah saya? Saya kepingin jadi guru, sekarang saya bisa kuliah, sekarang jadi guru. Amin saudara. Bayar semua, setiap semester bisa bayar, tidak pernah kekurangan. Nah ini upah. Haleluya. Bapak-bapak sekarang seperti apa? Seperti Nuh, Abraham, Ishak, Yakub. Ini orang-orang benar. Zaman Nuh saudara, dikatakan inilah riwayat Nuh, orang yang saleh, orang yang benar, tidak hidup seperti apa di masyarakat sekitarnya dan bergaul dengan Tuhan. Zaman Nuh apa? Makan, minum, kawin, mengawinkan. Tadi minuman air putihan tadi. Cara putihan, putih apa? Sabu kan putih, saudara. Terus apa lagi? Koplo, putih kan warnanya. Tadi whisky, cap kuntul, cap tikus, topi mereng, dan seterusnya. Ini zaman Nuh dan sekarang sudah terjadi. Saya heran, Malang saudara, pabrik yang terbesar. Sudah ditangkap, hukumannya mati loh, kok ya enggak mati. Terjadi seperti ini. Itu zaman Nuh enggak ikut-ikutan. Kenapa dia tergiur dengan hasil yang besar, uang yang besar, tapi dia tidak. Kan itu bu kumpul pedus, lesbian. Tapi Nuh tetap bergaul dengan Tuhan. Makanya pada waktu Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah, Nuh sekeluarga selamat. Tuhan meluputkan, amin. Sadra, Mesah dan Abednego dimasukkan dalam api, tetapi dia tak terbakar. Diluputkan oleh Tuhan, amin. Api itu membawa dia memiliki kedudukan jadi gubernur. Orang tawanan, orang buangan, budak bisa menduduki kedudukan yang tinggi. Tidak usah saudara meninggalkan iman saudara untuk kedudukan. Waktunya Tuhan mengangkat saudara, ada waktu. Amin. Berkati saudara. Inilah orang benar seperti itu. Jadi dikatakan orang benar seperti itu, saudara. Ya, anak-anak seperti Yusuf, seperti Samuel, pemuda, remaja seperti Yusuf, Sadra, Mesah dan Abednego.
Saya tidak teruskan Abraham, Ishak, Yakub, saudara tahu sendiri. Dan selanjutnya bagian yang kedua, sekarang tadi orang benar bagian satu, bagian yang kedua yaitu orang benar. Di sini dikatakan saudara, ya seperti pohon kurma dan pohon aras. Ditumpamakan seperti pohon kurma dan pohon aras. Pohon kurma itu melambangkan umat Tuhan yang memiliki akar yang begitu dalam. Dan pohon kurma ini bisa hidup dalam berbagai musim. Di luar negeri itu ada 4 musim. 1 musim salju, kedua musim panas, musim gugur, musim semi. Dia tetap tumbuh. Amin. Dan dia hidup yaitu di padang belantara. Yang sering kena apa? Ada badai gurun. Bukan angin loh, badai gurun. Tetapi tidak akan roboh. Amin. Karena pohon kurma ini saudara punya akar yang begitu dalam. Dia bisa tumbuh subur saudara. Menghasilkan buah, berbuah tidak pandang musim. Siapa yang tidak suka pohon buah kurma? Cuma suka kan, enak kan? Itu pohon kurma, saudara. Nah, pohon kurma ini adalah menggambarkan umat Tuhan, orang benar tadi. Orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kekuatan dan keteguhan iman dan hati. Kesetiaan dan ketekunan saudara. Hidup dalam kebajikan saudara. Hidupnya luar biasa indah. Dan selalu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kalau menjadi anak tadi, anak yang baik, anak yang taat. Terserah ibu-ibu untuk mendidik. Disiplin, patuh, bu. Loh, pemuda juga pemuda yang hidup yang sopan santun. Tidak seperti Hopni dan Pinia. Bangsa. Hormati orang tua. Jika menjadi orang tua itu menjadi teladan, jadi panutan. Itu orang tua jadi teladan dan panutan. Orang tua itu bisa ada 2 versi. Orang tua itu dituakan, umurnya masih muda, tetapi pikirannya sudah dewasa. Ada orang tua pemikiran seperti anak. Jadi teladan. Saudaraku kasih dalam Kristus. Sekarang mari kita lihat keluarga kita masih bagaimana. Anak-anak kita. Pemudi di keluarga kita, lihat hidup kita. Bagaimana hidup? Apakah keluarga kita seperti pohon kurma indah dan manis? Apakah hidup kita seperti keluarga kita seperti pohon aras tadi katakan tinggi sampai mencapai 40 meter di Gunung Libanon atau Hermon. Makanya Mazmur Daud katakan saudara, dan penuh dengan embun. Pohon aras ini saudara baunya harum. Daunnya juga baunya harum. Penuh dengan embun. Embun ini akhirnya turun ke Bukit Sion. Amin saudara. Hidup saudara kalau seperti pohon aras, hidup saudara berbau harum bukan berbau busuk.
nama saudara baik, hidup saudara baik, turun menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi orang di mana pohon aras. Dan yang istimewa, pohon aras ini kayunya dipakai oleh Salomo bangun luar biasa, berguna. Saudara di sini bukan memecah belah, bukan memecah belah tubuh, bukan memisah-misahkan, tapi mempersatu. Itu pohon aras. Itulah orang benar, ingin bersatu, tidak mau menyendiri. Tak mau hidup sendiri, egois, saudara, tidak seperti itu. Itu pohon aras, saudara. Tadi menjadi berkat bagi orang lain. Kasih dan misi dikatakan dari embun, dari pohon aras tadi. Tuhan memerintahkan Sion, gereja Tuhan, hidup kita jadi berkat di gereja Tuhan ini, saudara. Jadi katakan pada umumnya orang benar itu tidak berdusta, tidak bohong, tidak penipu, tidak jahat, saudara. Itu orang benar secara umum. Jujur, adil, baik dan bijak. Sebagai orang yang beriman setia, tekun beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bersaksi, berkorban. Berkorban jangan pikir uang, saudara. Saudara datang di tempat ini sudah berkorban membawa tubuh saudara. Amin. Ini berkorban, saudara, melayani, memuliakan Tuhan. Hidupnya lurus dan tulus. Itulah orang benar seperti pohon kurma dan pohon aras, saudara. Hidupnya dalam kebenaran dan kekudusan. Intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Mau diberkati Tuhan, firman Tuhan yang berbuah lebat, mereka yang tinggal dalam Tuhan. Mereka yang mau diluputkan dari masalah, kesulitan, kesukaan berbagai-bagai, mereka yang yaitu intim dengan Tuhan. Ini pohon kurma dan pohon. Jadi di sini saudaraku kasih, jadi orang benar itu. Jadilah jemaat yang benar, orang Kristen yang benar, beribadah yang benar. Haleluya. Nanti kita tahu bagaimana ibadah yang benar itu. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang benar, berdoa dengan benar, melayani dengan benar, berkorban juga dengan benar. Baca Alkitab dengan benar. Di sini seperti ini. Kalau kita melakukan seperti itu, janji Tuhan, berkat Tuhan akan datang, dicurahkan. Berkat Tuhan bagi orang benar itu dikenapi dalam Amsal pasal 4 ayat yang kita baca. Pasal 4 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Pasal 4 ayat 18. Sudah ketemu semua? 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai tengah hari. Sekali lagi 1, 2, 3. Jalan orang seperti apa? Terang.
Kian hari semakin gelap, semakin terang. Jadi semakin hari itu meningkat. Ke atas, dan ke atas sampai Rembang. Bagaimana hidup saudara? Dari hari-hari, dari ke tahun hidup saudara seperti itu? Semakin terang atau semakin gelap? Ini orang benar. Ibadah yang benar, niat ibadah 1 minggu sekali datang. Tidak jenuh, metu melebu. Usrakai. Apa itu ibadah yang benar? Saudara undang di depan ini. Depan tadi saya undang kenapa? Coba saudara benar-benar dengar firman Tuhan yang benar. Tidak mau kehilangan satu kata pun. Tidak mau terlewatkan satu kata pun. Kalau sudah di depan tidak ada yang ganggu kan? Tenang kan? Halo? Sudah tersinggung? Ya kan? Tapi saya mau memberkati saudara. Berarti saudara diberkati kok malah tersinggung itu. Kok aneh? Firman Tuhan kan memberkati saudara. Halo? Mengajar kita semua supaya tidak jadi anak Tuhan. Ditoto supaya tidak kurang toto. Mau diberkati Tuhan, ini jadi ibadah yang benar, niat ibadah ya duduk diem. Anak-anak saudara latih. Terserah orang tua, anak-anakmu jalan-jalan itu terserah orang tua. Ada saya siapkan, saya mendapat satu, tapi saya Tuhan Yesus tidak melarang datang ke gereja, betul. Murid-murid kan sedikit ya, ini saya nyimpang sedikit. Ada waktu orang-orang bawa anak-anak itu dimarahi. Orang-orang dimarahi. Kenapa anak-anak marah? Namanya anak saudara dalam kumpulan apa, kalau anak-anak pasti ada rame kan? Gaduh kan? Bagi saya yang pertama tidak salah ini murid-murid marahi. Tapi caranya yang salah. Caranya yang salah. Makanya Yesus memarahi, jangan kamu. Saudara, jangan dibentak-bentak. Maksudnya Tuhan Yesus katakan, jangan dibentak-bentak anak itu. Aplok pun tidak boleh loh. Gimana caranya? Pernah saudara punya anakmu marah-marah, guling-guling ke sana, gulung-gulung. Saya punya saudara, maaf saya sebut namanya, saudaranya Mbak Tina, sudah SMP. Kalau dia minta di mall, dia gulung-gulung. Orang tuanya kan malu. Bagaimana cara ngatasi? Pada waktu saudara punya anak gulung-gulung, cepat diangkat. Yesus apa kata? Yesus Bapak, bukan banyak ngomong, marah-marah. Tuhan Yesus dipeluklah di pangku. Jadi itu Tuhan mengajarkan itu. Saudara pangku anak saudara, diajak nyanyi. Maaf, kapan lalu saya kok ingin duduk di belakang. Ada anak-anak saya tepuk tangan. Ikut tepuk tangan, angkat tangan. Gampang diajari. Orang tuanya yang seneng, enak dewi, seneng dewi, tapi anaknya dibiarkan. Maaf, saya bukan. Ini ngajar. Kalau dari kecil sudah ajar seperti itu, nanti akan jadi Samuel, jadi Yusuf, jadi Sadra Mesak. Punya apa? Punya dedikasi yang tinggi, reputasi yang tinggi. Halo? Tersinggung? Jadi ini saudara, tambah hari tambah terang, bukan tambah suram, tambah hari tambah semangat, bukan tambah melempem saudara. Yang terakhir sekarang, tertanam jadi dikatakan. Di mana? Halo? Mereka ditanam di bait Allah. Ditanam di mana? Di bait Allah. Siapa ditanam di bait Allah itu seperti bait Allah, saudara. Tetap ingat, mantep, madep, mancep. Itu namanya duduk di gereja plek sampai akhir. Tak untak, saudara. Fokus kepada Tuhan. Mau diberkati Tuhan, itu tertanam. 2 ayat lagi. Saudara mau berhasil, diberkati Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat
2 dan ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Pun pinanggi sudah ketemu 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya beruntung, berhasil beruntung. Mau berhasil beruntung dalam hidup saudara? Apa beruntung? Gagal? Kuncinya berhasil dan beruntung ditanam ditanam, saudara, ditanam sekali lagi. Dalam Mazmur ditanam di bait Allah. Tetap madep mancep, saudara, gak untek. Bagi mereka yang tertanam dalam rumah Allah dan mereka yang berhasil, ada 2 hal. Kesukaannya dan merenungkan yang malam. Dulu ya, ayat yang kedua, yang terakhir. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Sudah ketemu semua? Kita baca dengan iman dan suara yang keras. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti berhasil, tidak berhenti beruntung. Katakan dengan sambil, tidak berhenti berhasil, tidak berhenti beruntung, tidak berhenti berhasil, tidak berhenti beruntung. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kuncinya apa? Ayat yang ke-7, saudara mau diberkati, mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita mengandalkan Tuhan satu-satunya, bukan yang lain. Kalau sudah mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan, berhasil beruntung. Mari kami undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang telah berfirman dan firman akan digenapi. Allah kita Allah yang setia, menggenapi janjinya dalam hidup kita.
menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Kami percaya Engkaulah satu-satunya penolong kami. Haleluya. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Mari kita datang menghampiri Tuhan, memuji dengan benar, menyembah dengan benar, berdoa dengan benar. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang setia, Allah yang telah menebus kami, mengampuni dosa kami dan menolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyambutku, Tuhan memulihku. Satu-satunya dengan iman dan percaya. Haleluya. Berkati kita pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, benar-benar sumber segala-galanya berkat. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyambutku, Tuhan memulihku. Kita punya Tuhan yang setia. Setia itu tidak pernah mengingkari janji, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita
dalam kondisi apapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, dengan kasih Kristus, Ibu Natalia maju ke depan dan berdoa. Puji syukur di hadapan-Mu atas segala kebaikan-Mu. Kami ada semua karena-Mu. Kami bisa di tempat ini pun semua karena terima kasih ya. Terima kasih. Engkaulah Allah satu-satunya ya Bapa yang kami andalkan. Engkaulah Tuhan kekuatan dan pengharapan kami. Tuhan, kami bersyukur saat ini Bapa atas firman yang sangatlah indah yang sudah menegur kami Bapa untuk kami lebih lagi Tuhan menjadi umat-Mu yang lebih setia Bapa kepada Engkau. Ajar kami Bapa untuk terus melakukan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Jangan pernah kami melewatkan satu pun Tuhan, sehingga hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi biarlah Bapa, apa yang kami dengar hari ini membuat kami Tuhan sadar bahwa hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada yang lain Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman yang sangat indah yang Kau sudah sampaikan. Berkaryalah terus Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan semua hari ini Bapa, kehidupan kami Tuhan, juga jemaat-Mu di tempat ini Bapa, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa dan seruan kami ya Bapa. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Allah yang begitu dahsyat datang pada kita pagi hari ini untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, agar apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Angkat pujian ini yang persembahan kedua dijalankan. Tak pernah
dan biarlah pesan apa yang Bapak Ibu Saudara bawa hari ini untuk minggu perjalanan ke depan seminggu yang kita akan lalui. Firman inilah yang akan yaitu membawa kita untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Di nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Di Tuhan, sebelum saya melanjutkan untuk menyampaikan watak jemaat, ada pengumuman, ada pertanggungan jawab dari pemuda remaja kemarin. Kemarin yaitu ada ibadah pemuda remaja kan. Halo, nama Tuhan, saya menyampaikan laporan kegiatan pada hari Kamis Remaja Pemuda Gabungan. Di nama Tuhan, persembahan yang masuk dari Bapak Gembala 300 lunas, NN 500 lunas, Yotam lunas, Natalia lunas, dan NN air mineral 12 lop lunas, Hosana Kids 200.000 lunas, Youth Hosana 300 juga lunas, kita 50.000 lunas, Saudara Sekar 100.000 belum, kemudian Basreng 100.000 lunas, kemudian ada NN lagi 100.000 belum lunas, Dekonia Token 100.000 lunas, kemudian NN lagi 100.000 lunas, Sydney 100.000 lunas, di Project 200.000 lunas, Edo Siregar 50.000 lunas, Cok Siregar 50.000 lunas, Bu Heni 150.000 lunas. Semua pemasukan dari jemaat besar 2.350.000. Kemudian di sini ada persembahan dari gereja-gereja. GBT Mojosari 200.000, Dapan Raya 100.000, Jatirejo 200.000, Jetis 110.000, GBT Jati Dukuh 150.000, PD Indelanggu 200.000, BKT Bypass 100.000, GPDI Trawas 100.000, nya 1.160.000. Setelah pemasukan semuanya 3.510.000. Jumlah pengeluaran konsumsi 150 kotak harga 11.000, 1.650.000. Kemudian 25 kotak harga 10.000, 250.000. Jadi jumlah untuk konsumsi 1.900.000. Hadiah 360.700. Baterai kotak 34.000, cek 12.000, baterai ABC 11.000, token listrik 100.000, bantuan transport untuk hambatan 200. Jadi semua pengeluaran sebesar 2.619.700. Saldo 890.300. Nah, untuk Youth Hosana sama Hosana Kids kembalikan. Jadi Youth Hosana sebesar 300.000 dan Hosana Kids 200. Jadi kita tidak ambil. Kemudian sisa saldo yang tersisa 390.300. Di nama Tuhan, terima kasih buat semua jemaat yang sudah membantu memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Nah,
karena itu doa-doa dari Bapak Ibu Saudara, karena tanpa doa dari Bapak Ibu Saudara mustahil bisa semeriah itu pemuda, seantusias itu pemuda remaja. Sebab itu kita dorong, kita bawa dalam doa agar semuanya itu terjadi karena pergumulan kita. Amin. Dan pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, penerima jemaat keluarga Bapak Sugeng, persembahan Ibu Risma dan Ibu Ima. Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Maria. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 16 ibadah di Gereja Tumapel. Jumat jam 17 ibadah wanita yang disertai dengan doa puasa. Nah, minggu kita tunda. Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10, lanjutkan jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Dan Selasa doa malam dimulai doanya jam 18.30. Mengisi pujian minggu depan kaum pria. Mohon kaum pria nanti untuk tinggal sebentar untuk kita berlatih. Kemudian saya mohon dengan kasih Kristus yang telah di-share oleh Ibu Ketua Wanita, yaitu untuk sisi ibadah Padang, dimohon nanti sebentar untuk tinggal sebentar akan mendapatkan yaitu penjelasan masing-masing sehingga ibadah itu akan yaitu berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi nanti tinggal sebentar dengan sabar akan yaitu bahas, karena ini adalah semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, anak-anak Tuhan yang banyak yang lemah, yang tidak hadir setelah itu rekreasi atau setelah liburan, supaya minggu depan mereka setelah libur boleh kembali beribadah. Berdoa perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Bapak sentuh hatiku, saya mohon dengan kasih Kristus. Bapak Warto berdoa sebelum doa berkat. Segala yang telah terjadi
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami kembali sujud di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, di mana Engkau telah memberkati kami. Engkau telah Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus mendidik kami. Bahkan Engkau senantiasa Tuhan Yesus mendidik dalam kehidupan kami supaya senantiasa dekat kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu Allah yang ajaib, karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang benar, satu-satunya Allah kami yang ajaib, satu-satunya Allah kami yang berkuasa. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami rindu senantiasa dekat kepadamu, senantiasa hidup benar Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, Engkau telah mengasihi kami, Engkau membuktikan kasih-Mu terhadap kami anak-anak-Mu. Engkau telah Tuhan mengulur entah kami, mendidik kami supaya kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, inilah Tuhan Yesus anak-anak-Mu. Kami ingin senantiasa hidup Tuhan benar di hadapan-Mu. Bahkan kami boleh menjadi berkat di mana kami berada. Kami menjadi Tuhan alat-Mu ya Bapa. Karena kami Tuhan Yesus Engkau telah kasih, Engkau telah menyelamatkan kami di sekeliling kami di mana kami berada Bapa. Banyak jiwa-jiwa belum terselamatkan Tuhan. Saat ini menyerahkan diri kami ke hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup dan memakai kami. Dan kami mau dan rindu menyenangkan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah juru selamat satu-satunya yang menjanjikan Tuhan menyelamatkan kami manusia dan seluruh bumi. Tetapi saat ini banyak manusia, banyak Tuhan jiwa yang haus akan kebenaran, akan rindu Tuhan Yesus keselamatan ya Bapa. Tuhan, pakai kami anak-Mu yang ada ini, pakai jemaat-Mu ke Bedeus sana ini ya Bapa. Di mana kami berada, di mana kami Tuhan bertetangga, di mana kami hidup Tuhan menjadi berkat bagi mereka. Bahkan Engkau menyertai kami, siapapun yang berada di lingkungan kami, siapapun menjadi saudara yang teman sahabat kami, Tuhan Engkau selamatkan juga melalui kami anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tidak ingin Tuhan ada satupun keluarga kami, satupun jiwa Tuhan yang tidak terselamatkan. Tuhan, kembali Tuhan kami serahkan kehidupan roh jiwa tubuh kami kepadamu. Jadikan kami alat-Mu ya Bapa. Kami yakin mujizat-Mu masih terjadi. Mujizat-Mu tidak pernah berubah ya Bapa. Melalui kehidupan kami, banyak jiwa yang terselamatkan ya Bapa. Terpujilah namamu Allah yang ajaib. Kau telah memberi bekal bagi kami anak-Mu untuk senantiasa menjalankan kebenaran, untuk senantiasa menjalankan firman-Mu. Kami perlu kuasa yang dari Engkau, kuasa Roh Kudus senantiasa membimbing kami, mendidik kami, bahkan senantiasa berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Kami yakin Engkau memberkati kami yang ada, Engkau berkati perjalanan kami sepanjang minggu ini, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Kami yakin mujizat-Mu boleh terjadi. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hibur ya Bapa. Bahkan yang kekurangan Engkau senantiasa berkati, sehingga kami boleh senantiasa bersuka cita di hadapan-Mu. Kami boleh senantiasa menjadikan berkat di mana kami berada. Terpujilah namamu Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga apapun yang menjadi kerencana Tuhan dalam perjalanan gereja-Mu ke depan, Tuhan, baik kebaktian-kebaktian yang sudah direncanakan, kami yakin Engkau menjamah kami, Engkau memakai kami anak-Mu, bahkan Engkau senantiasa mengurapi kami semua anak-Mu, mulai dari kecil Tuhan menjadi tulang punggung gereja-Mu ini, juga kaum remaja, begitu juga kami yang sudah tua, Tuhan Engkau berkati kami, Engkau senantiasa memberi kuasa kami,
sehingga kami senantiasa hidup berkuasa dan hidup sukacita di hadapan-Mu, juga hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang saat ini telah Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus penyambung lidah dari Engkau. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu di tempat ini lebih lama lebih heran. Kuasa-Mu mencurahkan senantiasa, sehingga firman yang dari Engkau, bahkan yang Tuhan Yesus disebarkan kepada kami anak-Mu, boleh kami Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh menjadikan berkat dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak semakin lama semakin berkenan di hadapan-Mu, bahkan anak semakin dekat kepadamu, bahkan mengerti suara hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan kehidupan kami ke tangan-Mu. Kami ini merasa milik-Mu. Roh kami milik Tuhan Yesus. Jiwa kami anak-Mu milik Tuhan Yesus. Bahkan tubuh kami itu milik Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh dikuasai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini Indonesia Tuhan. Banyak Tuhan Yesus kuasa-kuasa kegelapan yang Tuhan bercampur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Banyak kuasa-kuasa kegelapan yang membuat merongrongi bangsa kami, negara kami. Bahkan setiap rumah tangga kami anak-Mu. Kami mohon Kau memberi kuasa dalam kehidupan kami. Sehingga bahkan Tuhan Yesus Engkau menjamah bangsa dan negara kami. Bahkan Engkau senantiasa campur tangan ya Bapa. Mulai dari pimpinan yang teratas sampai ke bawah. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Senantiasa boleh Tuhan Yesus menyenangkan hati Engkau. Bahkan tunduk di hadapan Engkau ya Bapa. Kami yakin Tuhan Yesus satu kali kelak. Tuhan semua bangsa ini baik dari suku apapun, boleh Tuhan Yesus bertekuk lutut di ujung kaki-Mu, bahkan percaya, bahkan Tuhan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau satu-satunya juru selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan seruan kami Tuhan siang hari ini. Di akhir puji Tuhan Yesus ibadah ini, kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Angkatlah tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang. Tuhan memberkati. Panitia ibadah Padang tinggal sebentar.